semua adalah tim efektif yang kami tunjuk untuk membantu kami dalam melaksanakan. Jadi saya mengambil aksi perubahan ini adalah penggunaan Google Spreadsheet untuk penatausahaan dan perbaikan data barang milik negara pada Peninsulan Apel Surabaya. Next. Jadi di penjelasan nanti ada overview penatausahaan BMN, kemudian problem BMN Satker, solusi, kemudian modal inovasi dan output, kemudian ada tahapan yang digunakan untuk menyusun. Dasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181 PMK 06/2016 tentang penatausahaan BMN. Tujuannya yaitu terwujudnya tertib administrasi BMN yang efektif, efisien, dan optimal serta akuntabel. Next. Ruang lingkup kegiatan penatausahaan meliputi pembukuan yang terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang, inventarisasi yang terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN, dan laporan yang terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan. Kita semua mengetahui bahwa di Satker itu ada aplikasi namanya Sakti, itu tentang akuntansinya. Kemudian di pengelolaannya ada aplikasi SIMAN, Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Di sini ada badan organisasi unit akuntansi pengguna barang, itu adalah Kementerian Agama. Posisi kita adalah di sini UAKPB, yaitu adalah Satker, di mana unit akuntansi yang melakukan tugas, melaksanakan tugas pengelolaan barang milik negara di lingkup Satker. Next. Ini tugas penata usahaan BMN menurut PMK 181 tahun 2016 tadi. Kita tidak usah saya jelaskan ya, nanti dibaca sendiri di PMK-nya. Next, lanjut. Nah, ini problem yang saya temukan di Satker, mungkin kurang lebihnya seperti ini, yaitu kurangnya kegiatan pemantauan dan verifikasi secara berkala terhadap BMN yang dimiliki sehingga berpengaruh pada laporan yang disajikan. Kemudian pada aplikasi SIMAN tidak pernah dilakukan pemutakhiran data meliputi jumlah lantai gedung, kemudian nama ruang, penanggung jawab ruang, kondisi barang dan lokasi barang, sehingga barang dengan kondisi fisik dan lokasi barang tidak diketahui secara pasti. Yang ketiga adalah belum adanya basis data tunggal yang bisa diakses secara bersamaan sebagai dasar admin atau operator aplikasi SIMAN untuk memperbarui data. Jadi aplikasi itu yang megang satu orang operator, tidak bisa digunakan oleh operator yang lain dalam waktu bersamaan dulu. Tapi mungkin sekarang sudah bisa ya. Cuma itu belum efektif kalau untuk digunakan untuk inventarisasi, karena kalau dilakukan secara langsung mungkin bingung yang di tingkat fakultas. Kemudian gudang yang sudah tidak mampu lagi menampung barang-barang yang mengalami kerusakan sehingga untuk BMN sudah memenuhi syarat harus dilakukan penghapusan. Ini kita kesulitan di lapangan, yaitu menentukan nomor inventaris atau NUP, nomor urut pendaftaran. Ketika kita minta barang rusak berat, fakultas menyampaikan nama barang tapi tidak disertai dengan kodifikasi dan NUP barang. Jadi menyulitkan operator pengelolaan BMN dalam hal ini tidak bisa mengidentifikasi secara pasti. Kemudian tidak adanya surat keputusan rektor tentang penanggung jawab ruang. Nah, selama ini kan penanggung jawab ruang adalah kepala bagian umum atau kepala bagian yang ada di fakultas. Sementara terkadang karena banyaknya gedung, kemudian banyaknya ruang, hal itu tidak efektif. Jadi mungkin nanti kita usulkan untuk membuat surat keputusan tentang penanggung jawab ruang yang bertanggung jawab di dalam mengawasi atau barang-barang yang ada di ruangan. Kemudian daftar barang ruangan belum optimal atau dibuat manual. Pelabelan BMN belum optimal. Itu terkendala juga kami di lapangan ketika akan melakukan inventarisasi, tidak ada labelnya. Jadi tidak bisa mendeteksi ini barang program tahun berapa, kemudian pendaftaran nomor berapa. Kecuali kalau ada merek bisa dideteksi. Next. Solusi penggunaan aplikasi Google Spreadsheet dalam inventarisasi dan identifikasi kondisi BMN. Jadi
aplikasi ini nanti database-nya kita ambil dari Siman. Tapi kalau nanti misalkan tidak diperbolehkan pakai Google Spreadsheet, saya harus membuat aplikasi yang bisa mengakomodir untuk tugas inventarisasi. Kemudian membuat surat putusan rektor tentang penanggung jawab keuangan, membentuk tim inventarisasi dan identifikasi BUMN yang bertugas melakukan inventarisasi dan identifikasi pada gedung dan bangunan yang ditentukan. Pembentukan tim penghapusan, kemudian pembuatan Google Spreadsheet, kemudian linknya dibagikan ke tim efektif dengan monitoring secara rutin. Kegiatan dilaksanakan dengan mengoptimalkan aplikasi sehari-hari, yaitu aplikasi Sakti dan Siman. Nanti dari temuan aplikasi Google Spreadsheet kita gunakan untuk mengupdate data-data yang ada di aplikasi yang sehari-hari kita gunakan. Next. Model inovasi yaitu dilakukan pembagian tugas untuk BUMN yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi dengan data yang akan diinventarisasi sebagaimana yang ada di layar, yaitu nama, kemudian ada merek tipe barang, kondisi barang, tahun perolehan, lokasi barang dalam ruangan gedung. Nanti di dalam ruangan itu kita deteksi barang yang ada di situ, kemudian misalkan kalau ada NUP ya kita input NUP-nya, kemudian tahun perolehannya, kemudian fotonya mungkin kalau ada aplikasi yang nanti saya buat. Kemudian basis data yang digunakan adalah aplikasi dari Siman. Tetap kita menggunakan dasar aplikasi dari Siman karena di situ memuat semua barang yang diperoleh atau dibeli oleh Satker. Kemudian hasil identifikasi yang digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki data pada aplikasi Siman. Kelengkapan yang digunakan untuk melakukan perubahan adalah untuk perubahan kondisi barang. Jadi kita kan sebenarnya tidak tahu kondisi barangnya saat ini ya. Kalau tidak tahu kondisi barang berarti laporan kita sebenarnya tidak wajar. Karena ada barang rusak tapi tercatat di aplikasi masih baik. Outputnya jangka pendek yaitu untuk mengetahui kondisi barang, yaitu baik, rusak ringan, rusak berat, atau tidak sesuai kebutuhan karena perkembangan tugas. Misalkan dulu ada printer metrik ya, sekarang kan tidak perlu. Nah, seperti itu, misalkan ditemukan di lapangan, jadi walaupun kondisi yang baik kita usulkan untuk dihapuskan atau dihilangkan. Terus tidak ditemukan atau hilang, kemudian mengetahui kondisi lokasi barang. Kita tahu kalau di dalam ruangan pasti sebagian besar tidak dibuat DPR, daftar barang ruangan. Nah, nanti kalau kita sudah melakukan inventarisasi, kita buatkan daftar barang ruangan melalui aplikasi. Kemudian mengetahui kejelasan penanggung jawab barang, khususnya barang bergerak seperti laptop, kamera digital, dan drone. Nah, ini yang sering kadang kita mengabaikan. Setelah serah terima ya sudah tidak tahu siapa yang membawa, tidak tahu siapa yang. Kita nanti coba akan membuatkan surat izin pemakaian bagi kendaraan. Kemudian jangka menengah itu ada penghapusan, kemudian data yang disajikan itu benar-benar memiliki nilai manfaat serta penggunaannya dapat menunjang pelayanan dan operasional kantor sehingga kesempatan mengajukan anggaran belanja modal sarana prasarana akan lebih terbuka. Jadi kalau kita barangnya terlalu banyak sementara pegawainya, contoh laptopnya kok melebihi jumlah pegawai kan tidak wajar. Nanti untuk barang-barang yang pasti ada penghapusan. Tapi kita tidak bisa mengusulkan anggaran kalau barang itu masih banyak kan. Kemudian jangka panjang seluruh BUMN yang ada di Kelurahan Sultan Ampel Surabaya tercatat dengan baik dan mencerminkan nilai wajar. Ini tahapan aksi perubahan dan itu sampelan konmoran. Tahapan persiapan yaitu pembentukan tim efektif. Kemudian rapat penyampaian kegiatan penatausahaan BUMN. Jadi setelah kita bentuk tim efektif nanti ada rapat, mungkin ada sharing apa yang mau dijadikan aksi perubahan itu. Ide-ide yang atau isu-isu yang akan kita angkat apa gitu. Jadi
kekurangan, terus kita cari solusi bersama-sama. Kemudian penyiapan data BMN dari aplikasi Siman, rapat pembagian tugas masing-masing anggota pada tim efektif. Jadi nanti kita bagi, misalkan kita rapatkan pembagiannya seperti apa tugas. Kemudian kalau kita perlu konsultasi ke KPKNL atau ke Kamil, kita lakukan. Kemudian implementasi, ya yang pertama pembuatan Google Spreadsheet. Itu kalau tidak diperbolehkan oleh nanti, kita akan coba buat aplikasi yang paling tidak kita bisa mengidentifikasi barang dengan mudah. Jadi mungkin master database-nya dari aplikasi Siman, kemudian nama gedung, nama ruangan, terus kita identifikasi berdasarkan ruangan-ruangan yang tadi. Implementasi melakukan perbaikan data setelah kita identifikasi pada Google Spreadsheet tadi, kita lakukan perbaikan data pada aplikasi Sakti ataupun Siman. Nanti perubahan kondisi, kedepannya kita lakukan penghapusan. Jadi misalkan ditemukan barang rusak berat, kita update di aplikasi dari baik ke rusak berat, kemudian kita usulkan penghapusannya. Barang itu dihentikan, dibuatkan SK penghentian dan mengikuti proses penghapusan. Kemudian perbaikan modul master asset. Nah, kalau ini Siman, seperti update ruangan, lokasi, DPR sudah jelas. Nanti DPR itu akan otomatis. Kita tinggal pilih ruangan apa, langsung cetak DPR, langsung tercetak berikut barang-barang ini. Kemudian pembuatan surat keputusan rektor tentang penanggung jawab keuangan, nanti kita sampaikan ke mentor, dalam hal ini mungkin kantor umum atau kepala biro. Kemudian pembuatan surat keputusan rektor tentang tim penghapusan, nanti setelah tindak lanjut dari inventarisasi bila ditemukan barang rusak berat. Kemudian monitoring dan evaluasi, penyajian data, evaluasi dan pelaporan. Next. Terima kasih atas Kemudian ada pertanyaan? Saya nyampaikan mungkin untuk masukan apa ya ini. Terima kasih Mas Eko sudah memberikan penjelasan secara panjang lebar dan sampai tuntas evaluasi. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Sebenarnya ini sudah kita lakukan ya. Kalau DPR yang dimaksudkan itu kebetulan di Fakultas saya yang saya sebelumnya yang di sana itu sudah. Jadi masing-masing ruangan itu sudah ada DPR-nya dan di tanda penanggung jawabnya itu sudah ada ditandatangani oleh kantornya. Nah, dengan cara demikian itu apa masih merasa kesulitan bila untuk mencari barang-barang yang mungkin tidak ada dalam satu ruangan karena memang datanya sudah tertera di DPR itu. Jadi begini Bu, kalau sudah ada DPR yang sebelumnya dibuat manual kan? Manual artinya tidak dari aplikasi Siman. Itu juga bisa digunakan data dukung. Jadi membantu tim inventarisasi untuk mengidentifikasi barang-barang itu. Jadi setelah kita dapatkan data DPR yang dibuat manual tadi, kita serahkan ke tim efektif. Nanti Mas, ini kita ada data DPR, bisa nggak diidentifikasi? Nah itu, kalau sudah teridentifikasi, nanti DPR itu tidak lagi dibuat manual. Ketika kami sudah siap tentang distribusi barang, mereka bisa mencetak dari update yang kita buat di Siman tadi itu. Jadi tidak buat manual lagi. Mas, aku pengen ruangan ini dicetak DPR, ya udah paling cukup 2 menit atau 3 menit kita langsung cetak seperti itu. Jadi kalau di fakultas memang saya lihat ada DPR tapi itu dibuat manual. Soalnya aplikasi yang selama ini sebelum migrasi tahun 2021 itu kan pakai Simak BMN dan Simak BMN kan terpusat Bu. Jadi fakultas ya harus dibuat manual. Ya, memang itu harusnya tugasnya dari operator BMN untuk mengupdate. Tapi kalau tidak ada yang bantu, sementara dari segi SDM juga kami kewalahan kan. Jadi ya
ini mungkin nanti kedepannya jangka panjang bisa mengakomodir semua permasalahan yang terkait daftar ruangan ini. Jadi intinya sebenarnya ada di DPR Ada, itu. ada. Iya, Di aplikasi maksudnya ada. inti dari apa namanya kondisi dari barang-barang BUMN itu ada di DPR. Iya. Jadi selama DPR-nya sudah rapi, tuntas dan itu selalu terupdate setiap berapa tahun itu biasanya? Kalau biasanya harus 1 tahun Oh, kalau satu DPR. tahun, iya. 1 tahun itu insya Iya. Allah sudah lengkap. Terus nanti ke depannya kalau misalkan DPR itu sudah, kemudian pelabelan barang itu sudah, di aplikasi Siman yang mobile itu bisa digunakan untuk mendeteksi. Misalkan barang ini kita sensus, kita tinggal men-scan QR code itu dia muncul. Kalau tidak sesuai dengan ruangannya dia akan kita pindah sesuai dengan ruangan. Atau kalau itu kita panggil penanggung jawab ruangan, kita mintai untuk membuat berita acara mutasi dari ruangan A ke ruangan B. Jadi seperti itu Bu. Nanti kedepannya kita dimudahkan seperti itu. Iya. Terima kasih Mas Eko. Sama-sama. penjelasannya. Ada yang lain? Cukup ya? Oke. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.